Cek, Ustadz Khotib sudah masuk ke room belum ya? Belum ya, nanti kita tunggu sebentar. Oh iya, Ustadz Khotib sudah masuk. Ahlan wa sahlan, Ustadz. Baik, teman-teman, izin kita mulai ya. Kalau di jam kami 19.47 WIB, waktu Indonesia bagian Barat. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum Wassalatu warahmatullahi wassalamu wabarakatuh. ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu Masuk sahla ya? wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Sahil umurana wa umura jami'il muslimin wal muslimat madamat samawati wal ard. Baik, teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum di forum diskusi buku akhir bulan ya. Jadi diskusi buku akhir bulan kali ini kita bekerja sama ya antara SPF atau Serambi Peradaban Forum, kita bekerja sama dengan Ma'had Ali An-Nur, Sukoharjo, Jawa Tengah. Ini kita akan mendiskusikan ya mini bedah buku lah ya. Mungkin kita akan membahas nanti mendiskusikan satu buku yang diterbitkan atau ditulis lebih banyak ditulis oleh salah satu alumni Ma'had Ali An-Nur yaitu Ustadz Syamil Rabbani. Nanti kita akan sama-sama mendengarkan pemaparan terlebih dahulu mungkin dari pemantik pemateri yaitu Ustadz Fatih Mukhtar. Kemudian setelahnya akan kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini perlu kami infokan juga kepada teman-teman yang hadir bahwasanya insya Allah Zoom ini diikuti oleh teman-teman dari ya hampir di tiga waktu Indonesia ada ya. Ada yang dari Indonesia Timur, ada yang dari waktu Indonesia Tengah, dan juga banyak juga mayoritas dari waktu Indonesia bagian Barat. Maka dari itu teman-teman sekalian, kita awali dulu forum diskusi kita pada kesempatan malam hari ini dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai dengan basmalah dan juga berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan mendiskusikan satu buku yaitu buku fikih ikhtilaf ya sebagaimana yang sudah kami sampaikan di flyer. Tapi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Izinkan kami sebagai host ya, saya sebagai host yang akan memandu acara diskusi pada malam hari ini. Nama saya Muhammad Fajar Nur Rahmat dari Serambi Peradaban Forum. Dan insya Allah nanti untuk pemateri atau pemantik adalah Ustadz kami ya, guru kami, Ustadz Khatib Mukhtar. Beliau adalah pengajar di Ma'had Ali An-Nur Lidirosat Islamiyah Waru Baki Sukoharjo Jawa Tengah. Kemudian
Di sela-sela beliau mengajar, beliau juga aktif ini sedang menempuh pendidikan S2 Magister Hukum Ekonomi Syariah di UMS Solo. Kemudian malam hari ini kita akan membahas salah satu buku yang ditulis oleh salah satu alumni Mata Alianur, Ustadz Syamil Robbani, yang sedang menempuh pendidikan di Yaman. Ya. Beliau menulis salah satu buku fikih, namanya buku Fikih Ikhtilaf. Sebagaimana yang kita ketahui, teman-teman sekalian yang saya hormati Allah Subhanahu wa Ta'ala, fikih itu sangat sering sekali, jamak sekali kita dapati perbedaan pendapat di sana ya. Bahkan sedikit gambaran ya di tempat kami di sini di Yogyakarta itu di tempat kami tinggal sempat ada salah satu kejadian ya ketika imam imam itu ketika sholat jahriyah membaca Al-Fatihah dengan basmalahnya jahar, kemudian di lain waktu ada imam yang lain membaca Al-Fatihah dengan basmalahnya secara sir, itu ternyata eh, masih menjadi pertanyaan bagi kaum muslimin ya. Ini bagaimana apa namanya menyikapi hal ini? Bahkan sampai ada yang mohon maaf bukan hanya sih sebenarnya dari berawal dari permasalahan basmalah di surah Al-Fatihah itu ketika sholat jariyah dijaharkan atau disirkan, akhirnya masyarakat yang mungkin belum mengetahui memilih untuk berpindah masjid. Oh, saya nggak mau sholat di masjid sana. Kenapa? Karena bismillahnya nggak dibaca. Gitu. Padahal sebenarnya kalau kita runut-runut lagi, kita buka kitab-kitab para ulama, ada di sana yang dijelaskan bagaimana posisinya. Maka dari itu, fikih ikhtilaf ini menjadi satu tema yang penting bagi kita, terutama para mubalik, kemudian para murabi, para asatid di ma'had, untuk mengetahui fikih ikhtilaf ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi, ya, beliau menyampaikan bahwasannya tantangan kaum muslimin itu musuh dari luar itu sudah sesuatu hal yang niscaya. Artinya itu sudah sunatullah. Kita akan menghadapi tantangan dari luar. Tapi seringkali energi yang harusnya kita gunakan untuk menghadapi musuh dari luar itu terforsir atau habis untuk apa? Untuk kita menyelesaikan masalah internal kaum muslimin. Yaitu apa? Yaitu tadi perbedaan pendapat yang tidak jarang akhirnya ya seperti tadi dari berawal dari permasalahan basmalah akhirnya pindah masjid, nggak mau sholat di sini gitu ya. Karena di sini bismillahnya nggak dibaca atau mungkin karena di sini bismillahnya dibaca terus pindah masjid dan lain sebagainya. Baik teman-teman, insya Allah tanpa panjang lebar ya, kita akan menyapa dulu Ustaz Duna, Ustaz Khotib Mukhtar. Assalamualaikum Ustaz Khotib, sudah bergabung. Bisa cek sound dulu Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran ya Alhamdulillah. suara? Kedengaran jelas Ustaz. Kabar Baik. baik ya Ustaz ya. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kesibukan masih mengajar dan juga ternak dan Ya, alhamdulillah. ya Masih lancar, bismillah. Alhamdulillah. Baik Ustaz, ini teman-teman sekalian langsung saja kita berikan waktu dan juga kesempatan kepada beliau Al-Mukarram kan nanti apa yang ingin beliau sampaikan. Setelah itu nanti kita lanjut sesi tanya jawab dengan beliau. Baik, pada beliau saat khotib Mukhtar, waktu dan tempat kami persilakan. Fadhol, Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Waalaikumsalam warahmatullahi ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd.
Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Sebelumnya kita awali dengan kalimat tahmid sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita diberikan kemudahan untuk belajar bersama, memahami tentang realita perbedaan pendapat. Apakah perbedaan pendapat itu berdampak positif terhadap umat Islam atau sebaliknya, atau menjadi faktornya apa saja kok bisa menjadi kacau atau menjadi persatuan umat terganggu disebabkan karena perbedaan pendapat, karena memang sikapnya yang salah, atau memang karena perbedaan pendapatnya itu sendiri yang menjadikan masalah di tubuh persatuan umat Islam ini. Maka insya Allah nanti kita akan bahas di kajian pada malam hari ini. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, ada sebuah nasihat dari seorang ulama besar yang bernama Ibnu Hajar Al-Haythami. Beliau mengatakan, tafqihu fid din min alamati husnil khatimah. Mendalami agama atau belajar agama itu merupakan tanda orang akan mendapatkan husnul khatimah. Artinya setinggi apapun level keilmuan kita, belajar agama nggak boleh putus ya. Sebagai apa? Sebagai tanda bahwa kita serius untuk meniti jalan Allah, serius untuk mengetahui ilmu Allah yang begitu luas. Karena waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sangat terbatas dan ilmunya Allah sangat luas sekali. Sehingga orang yang berupaya untuk mendalami ilmu Allah Subhanahu wa taala secara mendalam, secara mendetail, Allah kasih reward ya. Allah kasih reward sebagai apa? Tanda orang itu akan mendapatkan husnul khatimah. Oleh karena itu, teman-teman sekali melakukan Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini bagian dari amalan yang menghantarkan kita kepada husnul khatimah. Baik teman-teman yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, Amin. ada sebuah realita ya. Sebenarnya perbedaan pendapat di kalangan umat Islam atau perbedaan pendapat manusia itu adalah fitrah manusia. Bahkan itu yang diharapkan baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan Rasulullah bercita-cita umatnya bersatu, namun harapan Rasulullah nggak terwujud. Ya, bahkan Rasulullah SAW memberikan informasi, sataftariqu ummati ala thalasi wa sab'ina firqah. Umatku nanti akan terpecah menjadi 73 golongan. Ini salah satu dampak perbedaan pendapat sebenarnya. Kan tetapi perbedaan pendapat ini perbedaan pendapat yang bersifat prinsip yang menjadikan mereka itu celaka ya. Cinta nih, wasabuna finnar, 272 golongan itu masuk neraka, wal wahida fil jannah, dan satu itu masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada memang perbedaan pendapat yang berkonsekuensi mengerikan ya. Ada perbedaan pendapat yang memiliki konsekuensi mengerikan, yaitu ancamannya neraka. Nah, nanti apa sih batasannya, rambu-rambunya, nanti kita akan bahas insya Allah. Tapi juga ada perbedaan pendapat yang merupakan itu adalah rahmat sebenarnya. Walaupun ada sebuah ungkapan yang masyhur sekali yang dinisbatkan kepada Rasulullah, padahal ini sebenarnya bukan perkataan Nabi. Tapi secara makna ini adalah benar ya. Ikhtilafu ummati rahmatun gitu. Dan sebenarnya kalau kita berbicara dinisbatkan kepada Rasulullah itu memang para ulama nggak membenarkan. Akan tetapi kalau kita berbicara makna kandungan ungkapan itu benar, karena ada banyak ulama yang mengatakan dengan kalimat yang berbeda tapi maknanya sama. Salah satunya Al-Qasim bin Muhammad. Beliau mengatakan laqad nafa Allah Ta'ala bi ikhtilafi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi a'malihim. Telah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan manfaat yang begitu banyak kepada kita ketika para sahabat Nabi itu mereka berbeda pendapat ya. Artinya ini menjadikan ruang ketika ada orang ingin berkomitmen untuk mengamalkan satu amalan, satu-satu pendapat, kemudian mentok di satu pendapat itu, dia bisa beralih kepada pendapat yang lain, yang mana pendapat lain juga itu pendapatnya ulama, pendapatnya orang-orang yang soleh, pendapatnya orang-orang yang berada di atas ilmu. Artinya sebenarnya keduanya bisa dibenarkan. Maka di antara kedua
eh, satu sisi perbedaan pendapat itu memiliki konsekuensi yang mengerikan tadi, ya, sebagaimana diinformasikan oleh Rasulullah, tapi satu sisi lain perbedaan pendapat juga bisa diartikan sebagai rahmat atau memiliki manfaat yang begitu bagus untuk umat Islam. Baik, ini masuk ke slide ya. Ini minta tolong admin ditampilkan slide-nya. Di sini ada fikih ikhtilaf ini. Ya, saya judul dengan bijak menyikapi perbedaan pendapat. Karena memang eh, perbedaan pendapat yang ada itu memang harus kita sikapi dengan bijak. Artinya bijak tidak menimbulkan kegaduhan, tidak menjadikan persatuan yang diharapkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW itu malah tidak terwujud. Ya. Padahal itu adalah harapan baginda Rasulullah SAW yang harus kita lanjutkan apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW itu. Baik, kita masuk ke definisi ya. Karena di dalam fikih, ada ikhtilaf. Sehingga kita masuk kepada definisi fikih dulu ya. Kalau kita berbicara fikih secara bahasa memang faham secara mendalam, fahmun amik, ya. Memahami satu persoalan secara mendetail, secara filosofis dalam persoalan apapun, general. Ya, kita paham tentang mesin secara mendalam, mendetail itu juga bisa dikatakan fakih. Orang yang paham fikih, itu fakih ya. Orang yang paham tentang ilmu komputer secara mendalam itu juga bisa dikatakan fakih, tapi itu secara bahasa. Dikerucutkan lagi secara syar'i. Secara syar'i itu maka kita sering mendapatkan ada istilah syar'i, ada istilah secara bahasa, ada istilah secara terminologi itu. Nanti secara syar'i itu adalah maksudnya karena kata fikih itu disebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah. Sehingga makna fikih itu di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi itu maknanya apa sih? Nah, mengkerucut lagi. Jadi kalau di dalam Al-Qur'an sebagaimana Rasulullah SAW apa Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Idza aradallahu bi 'abdihi khairan yufaqihu fid din." Kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada seseorang, orang itu akan diberikan pemahaman agama. Begitu juga doa baginda Rasulullah untuk Abdullah bin Abbas. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Abdullah bin Abbas pernah didoakan oleh Rasulullah, ya Allah, pahamkan Abdullah bin Abbas tentang agama. Ya, artinya kata fikih di dalam hadis atau di dalam Al-Quran itu maknanya faham tentang agama Islam keseluruhan. Baik itu akidah, baik itu akhlak, baik itu fikih. Ya, fikih. Jadi yang diinginkan oleh Rasulullah SAW ketika idza aradallahu bi 'abdihi khairan, Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang, yufaqihu fiddin, diberikan pemahaman agama. Pemahaman agama bukan pemahaman agama spesifik ilmu fikih bukan, tapi secara keseluruhan. Baik itu akidah, baik itu akhlak, baik itu ilmu fikih itu sendiri. Maka kemudian dikerucutkan lagi secara istilah yang disimpulkan oleh para ulama. Dan ini menjadi sebuah ilmu khusus ya. Ilmu khusus apa sih itu? Al ilmu bil ahkami asyariyah. Ilmu tentang hukum atau keputusan-keputusan ya. Keputusan-keputusan hukum itu bisa diartikan dengan qada. Sebuah keputusan asyariyah berdasarkan syarak, berdasarkan ilmu syar'i. Nah, ilmu syar'i yang tadi sudah dijelaskan kan masuk akidah, akhlak, fikih kan. Nah, dikerucutkan lagi al-amaliyah, ilmu syar'i yang berbentuk amalan. Ya, amalan itu apa yang dilakukan oleh manusia. Diikat lagi dengan kata al-muktasab. Al-muktasab itu diambil atau digali. Artinya kalau digali itu berarti disimpulkan. Ya, disimpulkan, digali dari mana? Min adillatiha at-tafsiliyah. Dari dalil-dalil yang tafsil. Dalil-dalil yang rinci di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Artinya fikih di dalam secara terminologi itu bermakna eh, kesimpulan atau praduga yang disimpulkan oleh ulama, yang mana kesimpulan itu berdasarkan ilmu ilmu syar'i
ya. Objek analisisnya adalah amaliyah. Amaliyah itu ya aktivitas para mukallaf. Oke, next. Itu secara fikih ya. Jadi makna fikih seperti itu. Tapi yang dimaksud di dalam buku fikih ikhtilaf itu sebenarnya makna secara bahasanya yang diambil. Ya, makna secara bahasanya. Oke, next. Eh, Oke, ini adapun ikhtilaf, kata ikhtilaf secara terminologi, secara bahasa itu artinya berbeda di antara dua hal. Ya, sudah artinya di antara dua hal berbeda atau bisa jadi lebih ya, atau ketidaksamaan atau antonim dari sepakat itu ikhtilaf, artinya perbedaan ya. Jadi kalau A, B, C, A kuning, C itu hijau, D itu biru ya, itu namanya ikhtilaf, perbedaan. Kemudian ada istilah khilaf. Nah, ada mendapatkan ada istilah khilaf, ikhtilaf, ada istilah khilaf. Sebenarnya ada titik perbedaan. Walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan sama ini maknanya. Tapi kalau khilaf itu cenderung ada sifat sifat apa emosinya. Ya, perselisihan yang disertai dengan pertentangan atau perlawanan atau munazaah. Jadi kalau khilaf itu ada unsur emosinya, ada unsur pertentangannya. Kalau ikhtilaf itu hanya keragaman saja, ya. Kalau khilaf itu sudah konfrontasi sedikit udur-uduran lah kalau bahasa kita. Nah, ada kata iftirak tadi yang sempat muncul di hadis Rasulullah, "Sataftariqu ummati", umatku akan berpecah. Nah, ini juga sebenarnya berbeda, tapi konsekuensinya memiliki konsekuensi sampai kepada perpisahan atau perpecahan. Nggak mau bareng, nggak mau kumpul bareng atau keluar dari satu kelompok, ya, nggak mau bersatu. Itu iftirok. Jadi maka orang yang berbeda pendapat itu nggak mesti iftirok, ya. Terjadinya, misalkan ada perbedaan pendapat, nggak mesti ada perpecahan, ya. Biasa di dalam tubuh bahkan dalam satu kelompok itu perbedaan ya ikhtilaf saja, tidak sampai kepada iftiraq ya. Maka kata ikhtilaf ini, maka fikih ikhtilaf sebenarnya kalau kita gabungkan secara makna, memahami secara mendalam tentang perbedaan. Perbedaan dalam hal apa? Segala macam hal perbedaan, baik perbedaan yang bersifat tadi tercela, ya, perbedaan dalam masalah akidah atau perbedaan dalam hal furu. Furu itu dalam masalah masalah fikih. Oke, next, lanjut. Oh, nah ini ya. Ini ada perkataan definisi ini sebenarnya. Harusnya ada definisi dari rusak ya. Ini ya. Ada definisi dari ulama tentang fikih ikhtilaf. Saya bacakan ininya, teksnya. Eh sini dikatakan bahwa ini karena fontnya rusak, saya bacakan di teks wa ma'rifatu wa fahmu haqiqatil ikhtilaf fil fiqhi al-islami. Jadi pengetahuan memahami perbedaan, ya, perbedaan pendapat, hakikat perbedaan pendapat dalam fikih Islam, ya. Jadi dispesifikkan dalam ranah fikih fikih Islam. Walaupun nanti di dalam pembagiannya ya agak membahas tentang perbedaan dalam hal akidah juga. Tapi di sini harus memahami dalam fikih Islam, perbedaan dalam fikih Islam. Kalau kita sudah bisa membedakan bahwa ini perbedaan dalam fikih Islam, maka kita juga akan bisa membedakan, oh ini perbedaan dalam ranah akidah. Ya, perbedaan dalam ranah akidah. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa man lam ya'rif al-ikhtilaf lam yadzuq ladzatal fiqhi. Orang yang tidak banyak memahami perbedaan pendapat, dia tidak akan bisa menikmati belajar ilmu fikih. Karena memang ilmu fikih itu ya isinya perbedaan pendapat. Bahkan di dalam satu madhab itu sendiri pun
terjadi perbedaan pendapat. Ya. Jadi perbedaan pendapat bukan antara madhab Hanafi dan Syafi'i, tapi di dalam tubuh madhab Syafi'i itu sendiri juga mereka, para ulama mereka berbeda pendapat dalam menentukan hukum. Artinya di dalam hazanah ilmu fikih, perbedaan pendapat itu menjadi hal yang lumrah sebenarnya. Maka ketika ada orang kok memahami ilmu fikih, kemudian mereka berbeda pendapat, gontok-gontokan sampai kepada terjadi perpecahan, ya kan malah lucu. Ya. Makanya ini disindir oleh ulama-ulama salaf, malam ya'rif al-ikhtilaf, lam yadzuq ladzatal fiqhi. Orang yang tidak paham tentang perbedaan pendapat, maka dia tidak akan bisa menikmati ilmu fikih yang sesungguhnya. Maka ini sangat penting sekali untuk memahami perbedaan pendapat dalam persoalan persoalan fikih. Oke, selanjutnya. Eh, selanjutnya. Kemudian nggak nampak ya. Oke. Ini perkataan dari ada perkataan dari Hakim At-Tirmidzi. Ya, setelah ini. Perkataan Hakim At-Tirmidzi tentang eh, menekankan. Jadi orang kalau paham dalam memahami dalam satu persoalan, ya, dia akan menjalani ilmu yang ia dapatkan itu dengan penuh dengan ketenangan. Ya, hanya belum. Penuh dengan ketenangan. Jadi beliau mengatakan bahwa innalladzi yu'maru bisyai' fala yarazina dzalikal amri wa yunha an syai' fala yarashinahu huwa fi amamin amrihi. Orang itu kalau menjalankan perintah, kemudian dia melihat sisi positif-positifnya. Di dalam maqasid syariah itu, perintah itu mesti mengandung unsur positif. Ya, unsur positif. Ketika orang memahami perintah sholat misalkan, kemudian dia mendalami secara mendetail dari A sampai Z, kenapa kok bukan hanya dari sisi fikihnya saja, tapi dari sisi tasawufnya atau tazkiyahnya, kenapa kok dia berdiri, kenapa ada takbiratul ihram, kenapa kok dia ruku, kenapa kok dia sujud, untuk apa sih, esensinya apa sih, makosidnya apa sih. Maka kata Hakim At-Tirmidzi, orang yang memahami satu persoalan dengan mendetail, maka dia akan menjalankan perintah tersebut itu dengan aman, dengan kuat, dengan nyaman dan istiqomah. Begitu juga kita ketika kita memahami dalam apa namanya ranah perbedaan pendapat secara mendetail, bagus, mendalam, maka ketika kita menghadapi perbedaan pendapat kita tidak apa namanya kaku gitu. Biasa saja. Toh ini hal yang lumrah sudah ada sejak zaman zaman baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Itu nasihat dari Imam Hakim At-Tirmidzi. Artinya ini kalau kita pengen memahami satu persoalan, sekalian didetailkan. Jangan setengah-setengah. Ya, kalau setengah-setengah nanti ya kita bisa salah dalam mempraktekkan, bisa keliru. Oke. Nah, selanjutnya itu masih berkaitan dengan apa namanya definisi. Selanjutnya masuk kepada pembagiannya. Pembagian ikhtilaf. Ikhtilaf itu kalau secara garis besar dibagi menjadi dua. Ya. Ikhtilaf secara garis besar dibagi menjadi dua. Yang pertama ikhtilaf mahmud. Oke, masuk. Next. Eh, ikhtilaf mahmud. Ikhtilaf mahmud ini adalah ikhtilaf yang diizinkan oleh Allah. Ya, artinya ikhtilaf yang positif. Ikhtilaf yang dibenarkan dalam agama kita, diperbolehkan, yang disebutkan oleh Umar bin Abdul Aziz sebagai rahmat, yang disebutkan oleh Al-Qasim bin Muhammad sebagai manfaat yang luar biasa untuk umat. Itu ikhtilaf mahmud. Akan tetapi kriterianya, ada kriteria untuk ikhtilaf itu disebut ikhtilaf mahmud. Yang pertama, bersumber dari seorang mujtahid. Ya. Jadi pendapat tersebut bersumber dari seorang mujtahid. Tidak boleh orang biasa menyimpulkan hukum. Ya, tidak diperkenankan. Mesti salah. Ikhtilafnya bukan mahmud itu. Ikhtilafnya bisa jadi menjadi kegaduhan.
Makanya para ulama menyebutkan tidak boleh seseorang walaisa yajuzu liman la ya'lam la ya'lam ya'lamul kitab wa sunnata ayastahida li annahu la yajuzu ayastahida. Ya. Nggak boleh seorang yang nggak punya kapabilitas memahami Al-Quran dan Sunnah, kemudian dia berbicara tentang Quran dan Sunnah, isi Quran dan Sunnah. Ya. Nggak boleh. Kalau dia berpendapat, mesti keliru. Ya. Bisa jadi terjadi kegaduhan. Syarat untuk pendapat tersebut masuk kepada kategori ikhtilaf yang mahmud, ikhtilaf yang dibenarkan dalam agama bersumber dari seorang mujtahid. Nah, kalau kita berbicara mustahid hari ini memang sulit ya untuk didapatkan. Karena mustahid sendiri memiliki kriteria yang sangat sangat ketat sekali. Akan tetapi para ulama memiliki teori atau solusi yang lain dengan istilah istihad kolektif. Istihad kolektif itu adalah seperti kumpulan fatwa para ulama, hay'ah atau organisasi fatwa yang mana itu adalah kumpulan para ulama-ulama yang menyatukan kekuatan mereka untuk menyimpulkan hukum. Hari ini mungkin fatwa-fatwa itu sangat kuat ketika terjadi atau dirumuskan melalui istihad kolektif. Ya, istihad yang memang dikeroyok atau didiskusikan oleh banyak ulama. Sehingga di situ ada ahli hadis, di situ ada ahli tafsir, di situ ada ahli lughah, di situ ada ahli-ahli yang lainnya mengumpulkan merumuskan satu hukum dan itu akan tepat. Kalau zaman dulu itu bisa diwujudkan oleh satu orang, akan tetapi sekarang agak kesulitan. Sehingga para ulama kontemporer memberikan apa namanya laluan untuk memberikan sebuah fatwa atau hukum berkaitan tentang agama melalui istihad kolektif. Walaupun ada beberapa ulama yang beristihad juga dalam beberapa persoalan. Itu kriteria yang pertama. Ketika ikhtilaf itu disebut ikhtilaf yang mahmud. Yang kedua, ya mujtahid tersebut telah mencurahkan seluruh kemampuannya. Dan ini salah satu proses ijtihad itu mengeluarkan seluruh kemampuan seorang mujtahid ilmunya ya dikeluarkan untuk menentukan menetapkan sebuah hukum. Jadi enggak jadi eksplorasi dalam menggali data, mencari tahu informasi apa waqi'nya, kasus yang dihukumi itu harus mendetail, harus apa data-datanya harus terkumpul dengan baik. Begitu juga secara periwayatan yang eh, hadis yang digunakan itu harus kuat, diteliti. Jadi seluruh ilmu yang dimiliki oleh mujtahid digunakan untuk menetapkan hukum, bukan hanya sekadar ala kadarnya. Kalau walaupun dia mungkin kelihatan alim, tapi kalau memberikan fatwanya kok kelihatan asal-asalan, tidak memiliki dasar hukum yang baik, maka ya tidak masuk kategori ikhtilaf yang mahmud. Ya. Maka selanjutnya kriteria yang keempat, ya, ketiga, ya. Masalah tersebut belum ada dalil yang menjelaskan secara qot'i atau persoalan yang sedang dihukumi, ya, persoalan yang sedang dihukumi belum ada dalil baik dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan secara jelas. Misalkan di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa zina itu haram, ya sudah, udah final itu. Nggak usah difatwakan lagi bahwa zina itu halal apa haram, nggak usah karena di dalam Al-Quran sudah qot'i, sudah jelas menyebutkan itu. Ya, maka masalah tersebut harus dipastikan tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, belum diputuskan oleh Quran ataupun Sunnah. Kalau sudah diputuskan berarti sudah final. Kalau belum diputuskan, ini memang ranahnya para mujtahid untuk memberikan keputusan hukum. Ya. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah menjelaskan, kullu ma aqamallahu bihil hujjata fi kitabihi aw ala lisanin nabiyhi mansusan bayanan lam yahilul ikhtilafu fihi liman alimahu. Nah, setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah terangkan di dalam Al-Qur'an atau Nabi Muhammad SAW sudah menjelaskan di dalam hadisnya, tidak boleh berikhtilaf, tidak boleh berbeda dengan keputusan Al-Quran maupun keputusan sunnah Nabi Muhammad SAW liman alimahu, bagi siapa yang mengetahui hal itu.
Karena bisa jadi ada seorang mujtahid yang memang nggak tahu zaman dulu ya. Kalau zaman dulu di zaman sahabat itu ada beberapa kasus sahabat memberikan fatwa tapi keliru. Karena memang ilmunya eh, ada beberapa keputusan Rasulullah belum sampai kepada mereka. Dalam kasus contohnya yang sudah masyhur sekali, bab tayamum ya. Bab tayamum ketika ada orang yang terkena kepalanya terkena luka parah, kemudian dia konsultasi, dia junub ya. Konsultasi kepada salah satu sahabat, apakah saya boleh apa namanya nggak boleh boleh meninggalkan mandi karena saya punya kewajiban mandi? Para sahabat itu enggak, kamu harus. Mereka memberikan fatwa, memberikan sebuah keputusan tapi belum belum pernah nggak tahu. Ya. Makanya Imam Syafi'i mengatakan liman alimahu. Kalau dia memang tahu betul di dalam Al-Quran itu sudah ada keputusannya, di dalam Sunnah itu sudah ada keputusannya, maka tidak boleh menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Berbeda dengan Al-Quran dan Al Selanjutnya, nah, ini yang agak eh, kena mungkin ya. Tujuannya harus positif, mencari kebenaran, tidak provokatif, menimbulkan perpecahan. Karena ini terkadang fatwa juga ada ditunggangi oleh beberapa kepentingan. Entah itu politik, entah itu apa, itu juga membahayakan. Jadi itu kategori ikhtilaf atau fatwa yang mencari masalah gitu. Fatwa untuk mencari kegaduhan, untuk menimbulkan kegaduhan. Ya. Makanya tujuan untuk fatwa itu walaupun keluar dari seorang alim, makanya ada ulama ulama-ulama yang secara kapabilitas keilmuan dia punya, tapi hatinya itu kotor, sehingga bisa disetir oleh sembarang orang. Maka beberapa ulama memberikan kriteria. Ketika ada seorang alim, ya, kemudian fatwanya itu kok eh, memiliki kepentingan atau menjadikan kegaduhan, provokatif, maka itu bukan kategori fatwa yang dibenarkan. Makanya di sini dikatakan wa furqatan falaysa minad din sawaun kana qaulan aw fi'lan. Setiap apapun yang menimbulkan fitnah, kegaduhan atau furqah, furqah itu perpecahan, falaysa minad din. Maka ini sebenarnya bukan bagian dari aktivitas agama walaupun itu bentuknya fatwa. Baik itu perbuatan maupun ucapan. Nah, ini kriteria yang harus dihindari, harus diwujudkan ya ketika ikhtilaf itu bisa dikategorikan ikhtilaf yang legal. Ya, kemudian selanjutnya ikhtilaf yang mazmum. Ikhtilaf yang mazmum, ikhtilaf yang tercela. Otomatis ikhtilaf yang tercela itu yang lawannya dari yang tadi. Ya, lawannya dari bersumber dari orang yang tidak punya kapabilitas dan beristihad. Artinya dia bukan mustahid tapi beristihad. Itulah sini ikhtilaf mazmum lah. Tidak mencurahkan seluruh kemampuannya. Dia seorang alim tapi tidak mencurahkan seluruh kemampuannya sehingga fatwanya itu ya kategorinya serampangan. Ya ini ikhtilaf mazmum. Masalah tersebut sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Ya, di dalam Al-Quran dan hadis sudah dijelaskan, misalkan bahwa hijab itu wajib, ya, ada yang mengatakan nggak wajib. Wah, ini kan agak lucu. Padahal itu sudah diputuskan di dalam Al-Quran dan Sunnah secara sharih, secara jelas. Itu nggak usah membutuhkan fatwa baru. Gitu. Maka ini masalah tersebut sudah dijelaskan Al-Quran dan Sunnah. Ketika ada sudah fatwa itu kok nama bertentangan dengan keputusan Quran dan Sunnah, maka ini termasuk masuk kepada kategori ikhtilaf yang madmum. Dorongan perbedaan pendapat tersebut atas dasar hawa nafsu tadi, ya untuk provokasi, ya fatwanya atau keputusannya provokatif. Biasanya ya para influencer nih yang sering terjadi, kadang-kadang komentari sesuatu yang nggak penting dikomentari, akhirnya terjadi kegaduhan, viral dan ya perpecahan umat akhirnya terwujud. Ya gara-gara faktor orang yang tidak punya kapabilitas keilmuan berkomentar tentang agama, akhirnya ya terjadi kegaduhan. Ya terjadi kegaduhan padahal itu sebenarnya kalau kita telisik ya itu sudah hal yang lumrah. Perbedaan pendapat itu nggak usah dikomentari dengan sinis, nggak usah dikomentari dengan penuh emosi. Kalau dikomentari dengan penuh emosi ya akhirnya terjadi kegaduhan. Itu justru tidak diharapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam persoalan ini. Oke, next selanjutnya.
Apakah sih yang menjadi sebab perbedaan ikhtilaf? Ya, terjadi perbedaan ikhtilaf itu apa sih? Yang pertama, dalil yang belum sampai kepada alim. Ya, mungkin ya, yang tadi sudah saya contohkan bahwa bisa jadi ada sebuah dalil, ada sebuah hadis yang belum sampai kepada seorang alim sehingga alim itu memberikan keputusan yang berbeda dengan keputusan hadis tersebut. Yang kedua, dalil yang belum subut dalam pandangan seorang alim. Subut itu maksudnya secara periwayatan. Secara periwayatan masih debatable, masih diperdebatkan. Ada yang mendhaifkan, ada yang mensahihkan. Yang contoh kasus yang gampang itu kunut subuh sudah. Kunut subuh itu dalam perkara perkara subutiyahnya. Jadi status periwayatan hadis kunutnya ini sahih atau enggak sahih gitu. Ulama yang mengatakan sahih yang menggunakan kunut subuh. Ulama yang enggak mengatakan sahih yang tidak menggunakan kunut subuh. Ya. Dan itu sudah menjadi hal yang lumrah dalam mensahih dan mendhaifkan hadis ini juga merupakan ranah perbedaan pendapat. Terkadang orang kita menganggap hadis ini sahih, orang lain harus menganggap hadis ini sahih semuanya sepakat. Enggak. Ada hadis-hadis yang memang disepakati, ada hadis-hadis yang tidak disepakati. Bahkan mungkin ada sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya ambil contoh yang agak ekstrim. Ada hadis Bukhari dan Muslim dalam pandangan kita itu kan secara periwayatan itu sudah final ya, sudah final. Tapi ada beberapa hadis riwayat Bukhari dan Muslim itu masih debatable, terutama madhab Hanafi. Contoh hadis tentang air liur anjing, idza walagul qalbu fi ina'i ahadikum fagsilhu sab'an. Kalau ada kalau ada anjing menjilat bejana salah satu di antara kalian, maka basuhlah 7 kali. Ya, wa'afiru saminata biturab. Kemudian ketujuh kali ke delapan kalinya dengan tanah atau debu. Nah, Abu Hanifah tidak menggunakan hadis ini. Abu Hanifah menolak hadis ini. Kenapa? Alasannya karena Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis itu tidak mengamalkan apa yang diriwayatkannya itu sendiri. Jadi Abu Hurairah itu tidak mengamalkannya. Sehingga Abu Hanifah ya dalam madzhab Hanafi ini agak iskal ini, agak sesuatu yang aneh, meragukan kan. Kok perawinya tidak mengamalkan apa yang diriwayatkan? Padahal ini riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Sehingga beliau menjadikan patokan karena Abu Hurairah tidak mengamalkan 7, tapi Abu Hurairah mengamalkannya 4, sehingga yang dijadikan patokannya adalah Abu Hurairah. Yang kata 7 itu tidak diamalkan dalam madzhab Hanafi. Dan banyak hadis yang lain yang menurut kita sahih disepakati, padahal itu ada ulama-ulama yang menganggap hadis itu belum 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 final ya untuk bisa diamalkan. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, itu salah satu sebabnya. Yang ketiga, perbedaan dalam memahami teks nas. Perbedaan dalam memahami teks nas. Ya. Perbedaan dalam memahami teks nas itu ya teksnya. Jadi mereka memahami contoh misalkan man massa dzakarahu falyatawaddo. Siapa yang memegang kemaluannya maka dia harus wudhu. Ya, atau artinya memegang kemaluan itu membatalkan wudhu. Nah, kata massa ini juga nanti akan menjadi ranah perbedaan pendapat. Ya. Makna massa itu batasannya apa sih? Gimana kalau kita memegangnya pakai ujung jari? Gimana kalau kita memegangnya pakai telapak tangan atau punggung tangan? Itu nanti debatable para ulama memahami kata massa tadi. Ya, itu teksnya. Kemudian berbeda dalam memahami usul dalam beristihad. Artinya metodenya yang berbeda. Ya, metodenya. Karena setiap madhab itu, entah Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan lain sebagainya memiliki metodologi dalam menyimpulkan hukum itu mereka berbeda-beda. Kalau madhab Hanafi terkenal dengan mengedepankan kias, lebih mendahulukan kias daripada hadis ahad. Kalau madhab Maliki cenderung lebih memilih mendahulukan amalan ahli Madinah daripada hadis ahad dan lain sebagainya. Atau amalan ahli Madinah dianggap sebagai ijma dan lain sebagainya. Itu artinya metodologi dalam menyimpulkan mana yang lebih dikedepankan. Itu berbeda dari sisi metodologinya saja sudah berbeda.
Kemudian kelima, tidak ada dalil yang sharih dalam satu persoalan. Tidak ada dalil yang sharih dalam satu satu masalah tersebut. Artinya kalau itu tidak terjadi di zamannya Nabi, tidak terjadi di zamannya Rasulullah, justru itu indikasi besarnya adalah eh, ya perbedaan pendapat mesti. Ya, perbedaan pendapat. Oke, next. Nanti kita perbanyak diskusi saja. Kemudian ikhtilaf di masa Nabi. Contoh ikhtilaf di masa Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW pernah berkata kepada para sahabat ketika ingin perang menyerang Bani Quraidah, ya, orang-orang Yahudi. Dia mengatakan kepada pasukan pada saat itu, la yusolliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Jangan sholat, ya janganlah salah satu orang pun di kalian mengerjakan sholat asar kecuali di tempatnya Bani Quraidah. Nah, ketika pasukan ini mendapatkan pesan dari Rasulullah SAW di tengah jalan, waktu asar itu sudah masuk dan sudah mau selesai. Nah, para sahabat ini berbeda apa namanya memahami hadis Rasulullah SAW ini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan memahami pesan Rasulullah secara tekstual. Pokoknya kita sholat asarnya ya di Bani Quraidah, walaupun waktunya sudah habis. Ya, walaupun waktunya sudah habis. Jadi mereka sebagian mengerjakan sholat asar di luar waktu asar, ya patokannya adalah tempat Bani Quraidah. Sebagian sahabat yang lain mengerjakannya di tengah jalan. Karena memahami hadis yang tadi, pesan Rasulullah SAW yang tadi adalah maksud baginda Rasul, makosidnya atau esensinya, tujuannya. Rasulullah memberikan pesan itu tujuannya adalah supaya kita cepat-cepat sampai di Bani Quraidah. Supaya pas sholat asar, pas asar waktu asar itu kita sudah sampai sana. Tapi kalau seandainya belum sampai sana, ya kita sholat di jalan, menjalankan sesuai sesuai aturan. Nah, kasus ini ya perdebatan para sahabat, perbedaan para sahabat ketika memahami teks atau ucapan Rasulullah SAW akhirnya dilaporkan kepada Rasulullah. Setelah Rasulullah SAW mendapatkan laporan ini, ya Rasulullah nggak membenarkan salah satunya, ya mengapresiasi kedua-duanya. Nah itu Rasulullah tuh, ya Rasulullah SAW mengapresiasi kedua-duanya karena memang mereka ya sudah eh, pemahaman mereka dalam memahami kata-katanya Rasul seperti itu ya Rasulullah terima gitu. Ya, itu masya Allah legowonya atau lapang dadanya baginda Rasulullah SAW. Ya sampai ada caci makian. Kalau ini contoh lagi dalam safar ya. Untuk kasus di contoh di zamannya Nabi saya rasa itu aja ya. Nggak usah banyak-banyak. Ini masuk kepada adab. Nanti sisanya diskusi insya Allah. Adab, ini ada perkataan untuk adab. Saya mengambil perkataan Ibnu Qayyim aja dulu. Ya. Ada al-hukmu al-mu'awwal. Ada istilah hukmu mu'awwal. Hukmu mu'awwal itu adalah hukum yang didasari takwil, atau hukum yang hasil dari takwil atau istihad atau praduga. Ya, maka beliau mengatakan bahwa aqwalul mustahidin al-mukhtalifatu. Maka itu adalah hukmu awal adalah perkataan para mustahid yang beragam kata beliau. Allati la yajibu ittiba'uha, yang mana sebenarnya tidak ada kewajiban mengikuti semuanya. Ya. Kita tidak ada kewajiban mengikuti semua pendapat ulama. Tapi kita memilih salah satu pendapat ulama yang harus kita ikuti wajib kali itu. Maksud diikuti semuanya enggak. Tetap kita memiliki kewajiban untuk mengikuti salah satunya. Maka kata beliau wala yakfur wala yafsuk. Orang yang tidak mengikuti ya salah satu dari ulama mengikuti semua ulama tersebut ya dia tidak dikafirkan, enggak boleh dikafirkan. Dan dia juga tidak bisa dikatakan fasik. Man khalafaha ketika dia menyelisihi pendapat tersebut. Karena ini ada hanya pendapat. Jadi beliau membedakan pendapatnya ulama dengan perkataannya ulama dengan perkataannya Nabi. Kalau kita menyelisih perkataan ulama, kita lebih memilih ulama yang lain, ya konsekuensinya nggak kafir, nggak fasik. Tapi kalau kita menyelisihi perkataannya Nabi, konsekuensinya bisa kafir atau fasik. Beliau mengatakan fa inna ashabaha lam yaqulu hadza hukmullah. Ini penting sekali nih. Orang yang memegang pendapat tersebut, pendapat ulama tersebut jangan mengatakan ini adalah hukum Allah, ini adalah hukumnya Rasulullah. Ya, terkadang kita apa namanya ada beberapa orang itu ketika menyampaikan pendapatnya ulama
ini adalah hukumnya Allah, ini adalah hukumnya Rasulullah. Enggak, kita katakan itu adalah pendapat ulama. Harus terpisah itu. Kalau kita mengatakan ini adalah hukumnya Allah, padahal itu adalah pendapat ulama, itu membahayakan. Kenapa? Konsekuensinya nanti, kalau kita menyelisih hukumnya Allah, menyelisihi ketetapannya Allah dan ketetapannya Rasulullah, konsekuensinya adalah fasik atau kafir bisa jadi. Ya. Bal qalu, kata beliau akan katakan istihadna bi ra'yina. Ini adalah pendapatku sesuai dengan nalarku. Ya. Faman syaa qabilahu wa man syaa lam yaqbalhu. Siapa yang pengen terima ya monggo, siapa yang enggak mau terima ya monggo. Walam yalzimu bihil ummata. Dia enggak boleh memaksakan umat untuk mengambil pendapatnya. Nah, kita enggak boleh memaksakan. Ini salah satu etika dan adab. Ya, kalau kita sudah mengambil satu pendapat ulama, kita enggak boleh memaksakan orang lain untuk mengikuti pendapat yang kita ambil. Ya, kita enggak boleh mengkafirkan dan kita tidak boleh memfasikan. Selanjutnya ada perkataan Imam Ghazali. Imam Ghazali juga sama tuh. Ya, Imam Ghazali juga hampir apa namanya sama dengan setuju karena ini perkara yang sudah disepakati oleh ulama. Al-mujtahadu fi, sesuatu yang dihasilkan dari istihad, ya. Kullu hukmin syar'iyyin laisa fihi dalilun qat'iyyun. Setiap hukum syar'i yang mana eh, hukum syar'i itu atau hukum itu tidak ada dalil qat'i yang menjelaskan. Itu namanya istihad ya. Fa inna man na'ni bil mujtahid fi, yang dimaksud dengan mujtahid fi adalah kata Imam Ghazali ma la yakunul mukhti'u fihi athiman. Orang yang keliru dalam beristihad nggak bisa dikategorikan dia berdosa. Wa wujubu shalawatil khamsi wa zakawat wa matafaqat alaihi al-ummiyati syar'i fiha adilatun qat'iyatun ya'thamu fiha al-mukhalifu. Nah, kalau kewajiban sholat 5 waktu, kewajiban zakat, ya, yang sudah disepakati oleh umat, sudah disepakati oleh ulama, berdasarkan kejelasan syar'i yang sudah dijelaskan oleh syar'i Al-Quran dan Sunnah, ya, maka kalau ini menyelisihi ketetapan-ketetapan ini ya asam baru berdosa, ya. Tapi kalau kita misalkan memilih pendapat ulama yang lain, ya nggak berdosa, karena itu hanya pilihan, ya. Tapi pilihan berdasarkan ilmu. Terakhir perkataan Imam Malik. In qala al-ilmu halal jafa wa man kana fil ilmi agzar kana linnasi a'dzar. Ini perkataan Imam Malik, kalau orang ilmunya sedikit itu kata beliau dia berpotensi akan bersikap keras. Tapi kalau orang wa man kana fil ilmi agzar, kalau ilmunya itu banyak kata beliau kana linnasi a'dzar. Maka dia akan mensikapi manusia itu penuh dengan apa ya, pemberi maaf lah, penuh dengan kemakluman gitu. Jadi orang yang ilmunya tinggi itu nggak sepanengan, nggak emosian melihat perbedaan pendapat. Tapi kalau ilmunya baru sedikit, yo gitu akan emosian menganggap orang itu salah, menganggap orang itu keliru dan lain sebagainya. Yang terakhir sebenarnya ini belum saya terjemahkan, ya. Ini di terakhir Imam Waqi. Imam Waqi ini salah satu imam gurunya Imam Syafi'i rahimahullah. Suatu ketika ada mengikuti majelisnya beliau, ya, mengikuti majelisnya Imam Waqi. Wa huwa mimman sami'a min Abi Hanifah. Imam Waqi itu bagian dari orang yang belajar kepada Imam Abu Hanifah. Wa kana yufti biqaulihi, dan terkadang beliau itu apa namanya memberi fatwa dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah atau menukil ya. Menukil pendapatnya Imam Abu Hanifah. Tapi ketika beliau menyampaikan pendapatnya Imam Abu Hanifah, Imam Waqi ini dikritik sama laki-laki tadi. To'a Abu Hanifah. Abu Hanifah tuh banyak kekeliruannya katanya. Faqala Waqi, Imam Waqi berkata, kaifa yaqdiru Abu Hanifah yukhti? Kok bisa Abu Hanifah itu keliru kata beliau. Wa ma'ahu mithlu Abi Yusuf wa Zufar fi qiyasihima. Padahal kata Imam Waqi, di samping Abu Hanifah itu ada namanya Abu Yusuf dan Zufar. Abu Yusuf dan Zufar itu ahli qiyas, ahli usul fikih. Mereka faham tentang ilmu usul. Nggak mungkin ibu, dan mereka dikuatkan dengan ilmu itu kata Imam Waqi. Dan di samping Abu Hanifah juga ada Yahya bin Abi Zaidah, wa Hafs bin Giyas, wa Hibban bil Mandil. Ya, dalam mereka terkenal dengan kekuatan hadisnya, hafalan hadisnya sangat kuat sekali. Artinya Imam Waqi itu ingin menjelaskan kepada orang itu jangan mudah menyalahkan seseorang ketika berbeda pendapat. Ya.
Kalau mereka itu seorang ulama, apalagi ini mereka merumus atau memutuskan keputusan itu berdasarkan kolektif kalau Abu Hanifah ya, dikeroyok atau dengan murid-muridnya, karena murid-muridnya juga seorang ulama juga, jangan mudah menyalahkan pendapat seseorang ya. Hargai mereka yang memaki untuk memberikan pesan kepada orang ini, jangan mudah menyalahkan. Menyalahkan dalam arti bukan berarti nggak punya prinsip. Pendapat orang lain salah, boleh kita mengatakan pendapat orang salah, tapi ini sudah provokatif ini. Ya, laki-laki ini sudah provokatif, memprovokasi majelis supaya menyalahkan Abu Abu Hanifah, sehingga Imam Makim menegur. Kalau hanya sekedar kritik sesuai dengan ilmiah, ya sebenarnya itu sudah menjadi hal yang lumrah juga di kalangan para ulama. Artinya di sini dalam adabnya, perbedaan pendapat itu memang sudah menjadi fitrah manusia dan sudah ada di sejak zamannya Nabi sampai sekarang, sehingga kita harus bijak mensikapi perbedaan pendapat di kalangan ulama, terutama dalam perkara fikih ya. Dalam perkara yang bersifat praduga, keputusan yang berdasarkan praduga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti sisanya kalau ada pertanyaan atau diskusi bisa disampaikan di forum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz Dokter yang sudah memaparkan bahan ya untuk kita berdiskusi pada malam hari ini. Baik, teman-teman sekalian, ini kita langsung buka forum diskusi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand, angkat tangan ya. Nanti kita akan berikan kesempatan untuk bertanya atau mungkin bagi hadirin yang putri, yang akhwat, ketika ingin bertanya mungkin bisa menggunakan fitur chat. Jadi bisa ditulis pertanyaannya, nanti kemudian bisa kita bacakan insya Allah pertanyaannya yang masuk di chat Zoom kita. Baik, kita persilakan teman-teman. Ada yang bertanya, bisa raise hand terlebih dahulu. Kalau mungkin belum ada, boleh ini saya yang mengawali ya, Nadia. Ya, Baik, monggo. eh, begini Ustaz, tadi itu kan disebutkan banyak ya, artinya asbabul ikhtilaf di sisi asbabul ikhtilaf, penyebab-penyebab ikhtilaf. Di antaranya ada sebab bagaimana perbedaan pendapat itu muncul dari bedanya para ulama memahami sebuah dalil. Ini pertanyaannya begini, Ustaz. Bagaimana kita memilih satu pendapat yang di situ ada perbedaan pendapat, yang perbedaan pendapat itu ketika kita milih satu, konsekuensinya adalah menyalahkan pendapat yang lain. Contoh misalkan yang satu menganggap permasalahan ini adalah sebuah sunnah, yang satu menganggap oh, ini bukan sunnah, ini bid'ah misalkan. Ya, jadi begitu Ustaz. Mungkin pertanyaannya itu dulu untuk mengawali teman-teman ini sudah ada yang resen nanti kita lanjutkan. Monggo Ustaz. Oke, baik. Jadi dalam kasus misalkan kita dari berbagai macam perbedaan pendapat, bukan berarti kita nggak boleh menyalahkan secara ilmiah ya. Boleh saja dan itu dilakukan di kalangan para ulama dan biasa itu. Di kalangan sahabat sendiri ada yang mengomentari perkara ini adalah bid'ah. Perkara bahkan di niat ya. Kalau kita baca apa namanya talafut bin niyah, melafadzkan apa? Niat itu memang ada ulama yang mengatakan bid'ah. Benar nggak itu? Ya benar. Cuman nggak boleh provokatif gitu aja. Yang jadi masalah nggak boleh provokasi. Memprovokasi apa namanya orang untuk membenci. Ya, itu yang tidak diperbolehkan. Kalau kita menyimpulkan pendapat orang lain salah, pendapat saya benar, itu konsekuensi dari keilmuan. Ya, itu dibenarkan. Memang harus seperti itu. Yang maksud yang saya sampaikan tadi adalah ada apa namanya menimbulkan kegaduhan yang seharusnya tidak timbul dari perbedaan ini. Seperti itu. Jadi sah-sah Baik saja Ustaz, ini. jazakumullah khair.
Ini ada yang sudah resen, Ustaz Hudzaifah. Bisa open mic dan nyalakan kameranya mungkin, Ustaz. Atau mungkin kalau jaringan kurang bagus ya cukup open mic saja. Baik, tafadhol Ustaz Hudzaifah. Sebutkan, oh ini yang dari Poso ini kelihatannya ini, Ustaz. Dari Iya, Amanah Umah Poso. Ah, Masya Allah, nonton bareng Masya ini Allah. beliau-beliau. Di sana Hebat sudah ya. jam berapa, Ustaz? Nanti disebutkan ya, Ustaz. Dan Tafadhol, Ustaz. 10 kurang 15. Ya, terima kasih Ustaz. Ini sekedar tanya atau konsultasi. eh, Ustaz, ini Mbak, Ustaz ya. Ini Mbak, mau panggilan di kampus. Ini saat saya pernah baca bukunya orang Dr. Solah Sowi dalam buku Sawah Betul itu. Di sana ada berbagai macam istilah mungkin sekarang tentang ekonomi negara yang dibagi itu tentang masalah ekonomi dipaparkan oleh persoalan itu ada beberapa macam model, ada lewat jalur parlementer, apalagi pas ini. Halo, Suaranya nggak jelas ya. Ustadz Hudzaifah. Nggak kelihatannya beliau, sinyalnya mungkin Hmm, terlempar. Mungkin kita tunggu beliau untuk bergabung lagi. Sambil kita tunggu, ini ada pertanyaan di chat room masuk, Ustadz. Pertanyaan di chat room saya bacakan dulu. Oh, malah saya yang raise. Mohon maaf, Halo, sebentar. Oh iya, Sat. Bisa dilanjut, Sat. Diulangi tadi terputus ya, dan mungkin jaringannya. nyebrang laut, kaki di laut, tidak. Iya, Sat. Langsung saya singkat mungkin. Mungkin Ustaz sudah pernah baca juga Dr. Solah Sohi punya tulisan itu. Di sana ada beberapa macam seperti tawaran sepertinya tentang Iqamatuddin. Ada parlementer, ada jihad, ada pendidikan, ada tablik, dan beliau juga mengambil sampel-sampel dari berbagai negara, termasuk Mesir juga, termasuk IM diambil dari situ, dan Muslimin, kemudian sampel di situ diambil juga dari Jamaah Tabligh. Nah, yang saya ingin tanyakan, Ustaz, perbedaan macam model penegakan Iqamatuddin dengan berbagai filsafat itu, apakah itu di situ masuk ranah khilaf atau istilah atau istirok, atau dia kalau kategori istilah dia yang mahmudah atau manzumah, apa tadi satunya itu saya lupa. Nah, sehingga mazmumah, sehingga dari macam-macam bentuk perbedaan itu, apakah kita hanya boleh memilih satu saja atau harus ada yang dimenangkan dari berbagai macam perbedaan yang di situ, sehingga dalam mengambil sikap nanti bisa sesuai dengan landasan dalil kami atau dalil doni tadi itu. Nah, itu yang saya konsultasikan Pak Ibu. Sama saat khotib mimbar salam dari kami Komisi untuk Umaru. Terima kasih atas jawabannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Tafadhol, Ustadz Khotib. Ini pertanyaan dari People In ini, Ustadz. coba bisa diulang, Ustaz Fajar. Barangkali saya Oh salah iya, tangkap, jadi salah. beliau tadi izin mengulangi, nggih, Ustadz Hudzaifah. Ya, Beliau tadi menyampaikan terkait dengan ini salah satu pandangan yang dituliskan oleh Dr. Solah Sowi ya dalam buku beliau Sawabit wal Mutaghayyirat. Yang saya tangkap tadi adalah poin Iqamatuddin ya. Beliau menyebutkan dan juga menjelaskan ada contoh-contohnya terkait dengan Iqamatuddin ini, ada yang melalui jalur parlementer, ada yang melalui jalur jihad, ada yang melalui jalur pendidikan. Pertanyaan beliau yang pertama tadi terkait perbedaan Iqamatuddin ini masuk ranah mana? Masuk ikhtilaf, masuk khilaf, atau masuk iftiraq. Kemudian yang kedua tadi saya agak kurang ini ya, kurang menangkap terkait dengan konsekuensi mungkin saat ya, konsekuensi dari ketika memilih salah satu itu, atau bisa milih semuanya, atau mungkin pilih dua dan lain sebagainya ya. Saya agak kurang jelas.
Kurang lebih begitu Ustaz. Ya. Baik, dalam perkara thariqah ya, jalan cara untuk menegakkan apa namanya iqamatuddin. Inti dari iqamatuddin itu adalah sebenarnya kan la kalimatillah untuk apa namanya meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks ini ya tergantung maksudnya dulu ya, dalam tergantung tujuannya apa. Ini untuk trigger dulu ya, ada sebuah kaidah mengatakan mala yadraku kullu la yutraku kullu. Apa yang tidak bisa dikerjakan semuanya, maka jangan ditinggalkan semuanya. Dalam kondisi komatudin terkadang kita mendapati sesuatu yang tidak ideal. Ya, sesuatu yang tidak ideal, yang tidak bisa plek ketiplek sama sebagaimana cara yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat gitu. Karena kita hidup di zaman yang jauh dari kenabian, kondisinya juga berbeda, orang-orangnya juga berbeda, kondisi politiknya juga berbeda, sehingga cara itu bersifat istihadi. Ustaz. Nah, seperti itu. Cara itu bersifat istihadi. Sehingga konsekuensinya kalau orang apa kita sudah memutuskan ini adalah perkara istihadi, maka ya tadi kita nggak boleh menganggap orang lain itu berdosa ketika orang lain berbeda cara menegakkan agamanya seperti kita. Misalkan kita menegakkan agamanya tidak menggunakan jalur parlementer misalkan. Ya, teman-teman kita yang sedang memperjuangkan maslahat ya melalui jalur parlementer ya ya kita nggak bisa menganggap mereka sebagai orang yang misalkan ya tadi kata versinya Ibnu Qayyim itu ya nggak dikafirkan, nggak difasikan juga. Bisa mungkin nggak mereka fasik mungkin apa kafir ya bisa jadi tapi dengan amalan yang lain gitu. Dengan keyakinan apa dengan unsur yang lain kita kan berbicara tentang jalannya caranya kalau kita berbeda cara ya ini adalah ranah ranah istihadi kalau ranah istihadi konsekuensinya tidak boleh menganggap orang lain itu berdosa fasik bahkan naudzubillah sampai kepada kafir kalau misalkan kafir dan fasik itu nanti ada kriteria-kriteria tersendiri kalau kita tadi yang ditanyakan cara ya bersifat istihadi seperti itu. Baik, Ustaz Khatib. Mungkin ada tambahan dari Ustaz Hudzaifah dari Yayasan Wakaf Boleh Amanah muakhosah. Khusus. Di sana juga ada Ustadz Iwa Sohibi, Ustadz Jamaluddin Ritonga beliau. Oh, oke. Ini. Alhamdulillah Ustaz, sudah ya, cukup Ustaz. Oke, terima kasih Ustadz. Baik Ustadz, kita lanjut. Ini ada pertanyaan masuk di chat room dari, sebentar Ustadz, saya bacakan dulu nih. Dari Ibu Imas Masriah. Bismillah, Afwan Ustadz izin bertanya. Kalau yang saya ketahui, perayaan ulang tahun itu termasuk tasyabuh ya. Namun ada yang mengatakan tidak namun ada yang mengatakan tidak mengapa merayakan ulang tahun kalau untuk anak kecil. Bagaimana menyikapi hal tersebut, Ustaz? Masalahnya banyak yang sudah paham melaksanakannya. Jazakumullah khair. Yang kedua dari beliau juga. Kemudian Mas Iqbal tentang Maulid Nabi, Ustaz. Tentang Maulid Nabi di kampung beliau itu sering menjadi perdebatan sehingga orang-orang yang mengadakan dan yang menentang itu mereka nggak mau sholat satu masjid antara yang pro Maulid dan yang kontra Maulid itu nggak mau satu masjid. Nah, bagaimana menyikapinya supaya bisa menjadi pertengahan? Jazakumullah khairan. Tafadhol, Ustaz. Baik, ini yang nanya satu orang ya? Satu orang. Oke, baik. Perkara maulid, tadi perkara maulid, maulid Nabi atau maulid anak kita sendiri dan lain sebagainya, memang ini di ulama kontemporer, kita nggak bisa menutup mata ini menjadi ranah perbedaan pendapat memang. Apa sih faktor perbedaan pendapatnya? Ya karena ini memang belum terjadi di zamannya Nabi. Kan bukankah itu tanda kalau tidak terjadi di zamannya Nabi itu masuk perkara bid'ah. Ya justru ini kalau tidak terjadi di zamannya Nabi indikasi menjadi sebab perbedaan pendapat seperti itu. Kemudian ini masuk ke bab muamalat.
Ya, aktivitas yang apa namanya muamalah, bukan kaitannya dengan ibadah. Walaupun ada yang mengatakan ini sebenarnya wah panjang nih kalau saya menjelaskan di kitab Al-I'tisam Imam Syatibi, dan perdebatan antara Imam Syatibi dan Is bin Abdus Salam dalam perkara bid'ah itu memang panjang. Dari sisi teori saja mereka sudah berbeda pendapat, ya, tentang metodologi dalam menyimpulkan bid'ah itu sudah berbeda pendapat. Maka kalau saya simpulkan secara ini saja, ini masuk kepada ranah perbedaan pendapat. Maulid Nabi itu sejak zaman dahulu para ulama sudah berbeda pendapat. Nah, dari zaman dahulu ya sudah berbeda pendapat. Sampai sekarang masih diperdebatkan juga. Ya, intinya itu masuk kepada perbedaan pendapat. Ya, sikap kita gimana? Ya, sikap kita ya sudah toleransi. Kalau kita nggak setuju dengan Maulid Nabi, ya sudah kita nggak ngikut. Ya, kemudian kita nggak ngerecoki, nggak memprovokasi, nggak apa namanya membuat kegaduhan yang sedang merayakan Maulid Nabi. Ya, bentuk toleransi saja sudah. Dan kita tidak, sekali lagi, tidak menganggap orang yang merayakan Maulid Nabi sebagai pelaku bid'ah, ahli bid'ah. Ini terkadang ada ucapan-ucapan seperti itu. Nah, kok bisa apa namanya? Karena ada sebuah kaidah mengatakan la tabdi'a fi masailil istihad. Tidak ada, tidak boleh membid'ahkan, bukan membid'ahkan, menganggap pelaku bid'ah, menganggap orang yang berbeda dengan kita itu sebagai pelaku bid'ah. Ketika perbedaan itu dalam perkara ijtihad. Ini kaidah yang sangat umum sekali. Ya, la tabdi'a fi masaili al-ijtihad. Tidak diperkenankan menganggap orang lain itu menjadi ahli bid'ah ketika berbeda dalam perkara-perkara yang bersifat ijtihad. Dan Maulid Nabi itu merupakan perkara ijtihad, termasuk merayakan apa namanya hari raya anak ya. Nah, di konsep tasabuhnya, nih sekalian aja di konsep tasabuhnya itu sebenarnya di tiup lilinnya. Walaupun saya sendiri sebenarnya menganggap itu adalah nggak pernah merayakan ulang tahun anak ya. Secara pribadi saya tidak melakukan. Ya, secara pribadi saya tidak melakukan. Tapi saya memandang itu adalah perbedaan pendapat yang ya kita nggak usah apa namanya menganggap itu sebagai kemungkaran. Ya, sekali lagi perbedaan pendapat itu tidak boleh dianggap sebagai kemungkaran. Coba kita buka di dalam bab amar ma'ruf nahi mungkar, itu dijelaskan nggak boleh perbedaan pendapat dianggap sebagai kemungkaran. Madhab Syafi'i nggak boleh menganggap mungkar sholatnya madhab Hanafi, ya, karena nggak pakai basmalah, nggak baca Al-Fatihah misalkan. Nggak boleh menganggap mungkar sholatnya Imam madhab Hanafi, ya, nggak boleh dianggap sebagai kemungkaran. Tasyabuhnya itu Nggak boleh. menunjukin Seperti itu. bahwa Jadi kita begitu. menggunakan Begitu. kita aja. Mungkin itu aja. Baik, dari Bu Imas tadi mungkin ada tambahan, Ibu? Karena udah jelas kebiasaan orang ini ya, dia menghindari. Kalau sudah, tapi jangan menyalahkan mungkar gitu kalau di ngeriung-ngeriung gitu. Kan sesekali nggak apa-apa, Baik. kurang apa sesekali. Baik, ini ada pertanyaan masuk, Ustadz. Ada pertanyaan masuk nih di chat room dari Ustadz Yusuf Alaidi. Izin bertanya, Ustadz. Mungkin pembahasan fikih ikhtilaf di kalangan akademisi atau alumni pondok terdengar familiar atau bahkan dianggap angin lewat saja. Pertanyaannya, apa ada sebuah metode dakwah atau tablik yang sekiranya mudah diterima oleh kalangan orang-orang umum dan cara penekanan urgensi belajar materi ini? Jazakumullah khairan katsira. Moga Ustaz bisa ditanggapi terlebih dahulu. Urgensi mempelajari fikih ikhtilaf bagi ya kalangan non akademisi atau non pesantren kan. Betul. Jadi memang para dai itu harus paham tentang perbedaan pendapat supaya dia tidak kaku dalam mensikapi apa namanya amalan-amalan masyarakat. Terkadang amalan-amalan masyarakat itu
kultur atau budaya yang mereka jalankan terkadang sebenarnya sudah diwariskan oleh nenek moyang mereka, dan nenek moyang mereka berdasarkan ilmu. Terkadang ada beberapa itu dan dianggap sebagai kemungkaran ketika kita tidak memahami ilmu tersebut sebagai secara mendetail gitu. Ya, sangat urgent sekali khusus para dai ya. Karena kita nanti akan memprioritaskan materi-materi apa yang akan disampaikan kepada masyarakat gitu. Kalau kita nanti eh, minim dalam memahami perbedaan pendapat ulama, kemudian terjun di masyarakat, nanti ya kaku, nanti bisa jadi kaku. Jadi hanya satu arah saja menganggap yang lain itu keliru, 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 keliru. Ya sebenarnya secara keilmuan boleh kita menganggap pendapat itu keliru, tapi kalau apa namanya disampaikan di tengah masyarakat itu bisa jadi blunder itu. Bisa jadi apa namanya kegaduhan, menganggapnya mereka ikut disalah-salahkan seorang orangnya gitu. Makanya penting untuk para dai memahami apa namanya fikih ikhtilaf. Kalau untuk menjadi kitab jadi rujukan bacaan itu ya tadi yang disebutkan oleh Ustadz Syarif ya, Abu Hudzaifah tadi. As-Sawabit wal Mutaghayyir punya Sholah Shawi itu juga bagus untuk dibaca. Atau buku ini yang sedang kita bedah ya, bisa untuk dijadikan apa namanya pegangan para dai, para duat untuk mendalami hakikat perbedaan pendapat di kalangan ulama dan bagaimana cara mensikapinya supaya objektif dalam mensikapi perbedaan di tengah masyarakat. Karena faktanya masyarakat kita itu ya homogen dalam mengamalkan ritual ibadah. Heterogen ya. Dan mungkin itu sesuatu. Baik, kita lanjut saat nih muncul pertanyaan lagi nih. Pertanyaan selanjutnya dari ini, oh ini ibu-ibu ini ya, atau mbak-mbak. Ustazah Nuha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon izin bertanya mengenai penggunaan panjang pendeknya hijab. Ini ukuran hijab atau jilbab untuk menutup aurat wanita, apakah termasuk ijtihad? Artinya ukuran panjang pendeknya itu apakah termasuk ijtihad? Saya pernah mendapati ada yang mengharuskan bercadar, mengharuskan jilbab hingga lutut, atau pakaian apapun selama tidak membentuk lekuk tubuh. Di sisi lain, saya juga pernah mendapati seorang ustadz berkata bahwa semua hijab atau jilbab adalah syar'i, terlepas dari bentuknya, modelnya seperti apa, yang penting tidak membentuk lekuk tubuh itu adalah hijab yang syar'i. Mohon pencerahannya Ustaz, jazakumullah khairan katsira. Untuk batasan menutup aurat memang para ulama berbeda pendapat, khususnya dalam persoalan cadar. Ada yang mewajibkan, ada yang mensunahkan saja. Berarti madhab Syafi'i itu ya termasuk yang mewajibkan sebenarnya untuk eh, memakai cadar. Ya. Itu memang ranah perbedaan pendapat, Ibu. Jadi memang kalau kita mendapatkan info dua-duanya yang tadi disampaikan itu ya benar sebenarnya. Dua-duanya memiliki basic keilmuan. Ya. Yang mewajibkan cadar yo benar, ada dasarnya dan ada ulamanya. Yang tidak mewajibkan cadar juga ada dasar, ada ulamanya. Nah, ada beberapa fatwa yang menarik dari Ibnu Bas. Saya bin Bas itu pernah ditanya kaitannya dengan jilbab ini. Ya. Beliau pernah ditanya, wahai Syekh, gimana hukumnya kalau seandainya ada orang ya dia mewajibkan hijab itu harus berwarna hitam. Nah, hijab itu harus berwarna hitam. Ketika dia melihat hijab itu nggak berwarna hitam, dia mengatakan ini adalah apa namanya bid'ah atau keliru dan menyelisih syariat. Jawaban saya bin Bas, Masya Allah beliau ya seorang ulama ya. Beliau mengatakan ini justru yang keliru, yang membatasi jilbab itu hanya berwarna hitam itu yang keliru. Bahkan ketika memakai jilbab berwarna hitam dan meyakini jilbab yang berwarna hitam itu lebih afdol daripada jilbab yang lainnya, maka ini adalah keyakinan yang bid'ah. Kata beliau gitu malahan. Malah orangnya ditegur. Ya. Artinya memang
untuk urusan warna itu kembali kepada uruf sebenarnya, kembali kepada standarisasi masyarakat kita. Kalau mungkin di Arab, ya orang yang menggunakan pakaian atau jilbab yang berwarna-warna itu menjadi pusat perhatian. Tapi di Asia, Malaysia, Indonesia itu orang yang pakai jilbab berwarna-warni itu ya nggak jadi masalah. Sehingga saya bin Bas ya kembalikan kepada uruf masing-masing, standarisasi warnanya. Adapun standarisasi ukuran atau apa namanya ukurannya yang penting menutup dada, ya batasannya menutup dada dan tidak menampakkan lekuk tubuh. Prinsipnya di situ. Adapun model itu bisa dikreasikan. Ya, model itu nggak ditetapkan dalam ulama. Ditetapkan oleh apa namanya di dalam Quran dan Sunnah. Akan tetapi yang diberikan batasan adalah kriteria menutup dada dan tidak menampakkan lekuk tubuh. Itu saja yang dijelaskan. Nah, ingat jilbab itu sebenarnya kalau kita kembali kepada definisi, jilbab itu dari atas sampai kaki memang. Mana jilbab itu dari atas sampai kaki. Karena kalau kita karena kita di Indonesia itu memaknai jilbab itu separoh ya, hanya menutup kepala saja. Karena sebenarnya makna jilbab itu esensinya adalah menutup aurat. Nah, ketika misalkan dia memakai di bagian atasnya saja, jilbabnya saja, apakah dikata misalkan nggak pakai gamis, misalkan pakainya celana pendek, yang dia nggak kategorikan berjilbab tapi nggak menutup aurat gitu kan? Sebenarnya makna jilbab itu sebenarnya menutup aurat dari atas ke bawah. Termasuk gamis kita itu bisa diinkludkan kepada definisi jilbab karena esensinya tujuannya adalah menutup aurat. Cuman kita kan mendefinisikan jilbab itu terpisah ya, menutup kepala saja. Padahal padahal tidak seperti itu. Intinya menutup aurat dari atas sampai bawah. Model itu nggak ada ketetapan dalam syar'i, itu bisa di apa namanya bisa dikreasikan. Yang penting batasannya tadi menutup apa dada sama tidak menampakkan lekuk tubuh. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Ada pertanyaan lagi ini di chat room dari Ustadz Satrio Kusumo. Bismillah Ustadz, apakah persatuan umat Islam ini dengan berbagai perbedaan pendapat yang ada ini ya, tadi sudah dijelaskan, merupakan salah satu makosid syariah atau persatuan itu merupakan wasilah saja untuk mencapai tujuan lain? Dan bagaimana mengkompromikan antara seruan persatuan antar kelompok Islam yang berbeda pemahaman dengan seruan amar ma'ruf nahi mungkar. Tafadhol, Ustaz. Baik. Dalam apakah persatuan umat Islam ini bagi apa namanya masuk kepada maqasid syariah? Ya, masuk kepada maqasid syariah itu tujuan syariah. Makanya kita juga disebut ahlu sunnah wal jamaah. Kita berpegang kepada sunnah dan harus berjamaah. Karena memang ada perintah banyak dalam Al-Quran memerintahkan kita untuk bersatu. Fa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kita harus menyatukan barisan, nggak boleh bercerai-berai. Menyatukan barisan ini tidak melihat kelompok atau organisasi tertentu. Jadi loyalitasnya kepada Islam, ya Ahlussunnah wal Jamaah tadi, yang bermanhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah terkadang kita mensekat-sekat dengan organisasi-organisasi tertentu. Ahlussunnah itu ya Muhammadiyah misalkan, Ahlussunnah itu ya Nahdlatul Ulama misalkan. Ya sebenarnya enggak, jadi Ahlussunnah bisa jadi mereka ya Ahlussunnah wal Jamaah, ya Ahlussunnah wal Jamaah. Artinya untuk apakah ini maqasid syariah? Ya tujuan syariat itu Allah, Nabi kita ingin umatnya itu bersatu, satu barisan dalam menegakkan kebenaran dalam satu ajaran kebenaran. Terus bagaimana mensikapi mengkompromikan antara satu sisi kita disuruh berbeda apa namanya melakukan persatuan, tapi satu sisi juga ada pemahaman-pemahaman apa ya yang keliru untuk bersatu dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar memungkinkan enggak sih? Eh sesuai dengan kebutuhan. Kalau situ nanti masuknya kepada siasah syariah. Ya, siasah syariah itu patokannya adalah kemaslahatan. Kalau memang itu ada kemaslahatan yang didapat, ya
maka kita bisa bekerja sama sifatnya, bukan bersatu ya, tapi kerjasama dalam menggapai satu tujuan yang sama. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW dan beberapa peristiwa di dalam sejarah pun eh, Rasulullah pernah meminta bantuan ya orang yang latar belakang agamanya berbeda dengan agama Islam dalam beberapa pertempuran. Mereka nggak bersatu, cuman bekerja sama dalam satu satu apa namanya satu tujuan yang sama. Maka itu diperkenankan. Dulu baginda Nabi Muhammad SAW dalam perkara politik ya, dalam perkara politik dalam surat Ar-Rum, Rasulullah SAW seakan-akan beliau intima kepada Romawi. Ketika Romawi dan Persia pada saat itu bertempur, Rasulullah berharap Romawi itu menang. Romawi itu Romawi itu menang. Karena memang apa ya dalam dalam urusan politik itu ya sifatnya dinamis. Artinya selama itu ada kemaslahatan ya nggak jadi masalah. Ya. Artinya begini, Rasulullah SAW ketika Persia dan Romawi bertempur, ada rasa harap Romawi itu memenangkan Persia. Padahal Romawi itu juga di zamannya Abu Bakar bahkan di zamannya Rasulullah SAW ketika perang Khandaq atau perang Ahzab, Rasulullah menjanjikan atau memberikan informasi akan memenangkan atau menaklukkan Persia dan Romawi. Ya, dianggap sebagai musuh tapi dalam satu momen Rasulullah seakan-akan apa ya mendapatkan ya bahagia dengan apa yang dilakukan oleh Romawi, mendukung gitu, support terhadap apa yang dilakukan Romawi ketika berperang dengan Persia. Ya, seperti itu. Artinya kita melakukan satu apa namanya kerjasama dengan kelompok yang mungkin agak nyimpang ya, ya mungkin saja dalam apa namanya tujuan tertentu dengan sudut pandang siasat syariah. Tujuannya adalah kemaslahatan. Baik, Ustaz. Ini makin malam makin banyak yang bertanya. Masih kuantum satu Khatib? Boleh. Ini dari Poso lagi, Ustaz. Ustaz Hudzaifah. Ini dari YWUA, Poso. Moga Ustaz bisa open mic. Ustaz Hudzaifah. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pendamping beliau Ustadz Deva, saya Nurholis Ustadz Nurholis. Jadi gini Ustadz, tadi sudah dijelaskan tentang kembali ke jalan yang benar Ustadz, karena tadi membicarakan masalah maulid. Ya tidak ada bahasanya sah-sah saja. Kita juga memahami kalau tentang maulid sebenarnya itu dari segi hukumnya mubah. Yang mengerjakan ya silahkan, yang tidak juga tidak mengapa. Tapi untuk kita di wilayah Poso ini, maka kalau sudah masuk dalam kebiasaan atau tradisi, maka tradisi itulah yang menyebabkan sesuatu kegaduhan di kalangan kita, terutama yang sudah dipahami ketika kita berada di Yayasan Amanatul Ummah dan dipahamkan kepada para ustadz dari Jawa. Maka kalau kita mau jujur sudah final, tidak perlu diperbincangkan, tapi ini hal-hal kayaknya mau masuk di ranah kita. Maka yang saya tanyakan Ustadz, kebiasaan kita di Poso itu yang dibicarakan nasi pulut atau bahasanya sokok kalau bahasa Poso, dengan hias telur, hias pohon batang pisang kemudian dihias dengan telur. Nah itu ada alasan kalau tidak masuk dalam ranah keyakinan itu katanya tidak mengapa, dan itu sudah ditanyakan kepada ustadz-ustadz dari Jawa dan bahkan yang pada belajar di Timur Tengah katanya tidak mengapa. Yang jadi pertanyaan Ustadz, orang-orang di Poso itu siapa saja yang melaksanakan hal itu, maka tidak afdol atau kurang afdol kalau tidak ada nasi pulut dengan hias telur. Nah persoalan hias telur itulah yang kita namanya bertasabuh kepada Yahudi dan Nasrani. Tinggal ditambah dengan balon-balon atau lampu-lampu hias. Maka itu akan pas persis seperti apa yang dilakukan oleh mereka.
Jadi ini sudah masuk dalam itikad Ustaz, dalam keyakinan. Maka olehnya itu tolong diperjelas ya supaya kita juga supaya paham karena sudah final. Kenapa hari ini malah justru kita akan masuk kembali ke ranah subhat, bahkan bisa jadi masuk dalam kategori yang lebih berbahaya. Siapa yang mengikuti kebiasaan mereka maka dia itu bukan golonganku atau golongan mereka, kan bahaya begitu Ustaz. Mohon penjelasan Ustaz. Tafadhol Ustaz Khatib. Baik, untuk kasus yang tadi sebenarnya kan kasus secara filosofi tradisi itu saya belum tahu ya, Ustaz. Artinya sebenarnya nggak bisa mendudukan juga kasus apa namanya status hukumnya. Akan tetapi begini, ketika misalkan tradisi itu memang kental dengan keyakinan-keyakinan tertentu. Ini saya jawab secara general ya, sesuai dengan informasi yang tadi disampaikan. Ketika memang itu terkait dengan keyakinan tradisi itu keyakinan-keyakinan tertentu, yang mana keyakinan itu bertentangan dengan prinsip Islam, maka ya sebenarnya ya terlarang kan kita mengamalkannya nggak apa namanya nggak sebagaimana mereka yakini. Di dalam agama kita ada istilah sadu dari'ah. Sadu dari'ah itu mengantisipasi terjadinya kerusakan yang lebih parah. Misalkan kita sebagai seorang ustadz, ya kan? Sebagai seorang ustadz kemudian melakukan apa yang dilakukan masyarakat. Mungkin kita melakukannya tidak sebagaimana keyakinan masyarakat. Akan tetapi masyarakat meyakini hal itu sesuatu keyakinan yang bertentangan dengan agama. Maka kita sebagai ustadz nggak boleh melakukan itu. Ya, kenapa? Untuk mengantisipasi terjadinya kegaduhan atau semakin kuat tradisi itu, padahal tradisi itu berkaitan dengan keyakinan yang bertentangan dengan agama. Seperti itu, Ustaz. Tapi saya nggak tahu ya tradisi yang tadi apa namanya disebutkan itu detailnya seperti apa, itu butuh kajian dulu. Ya, butuh kajian dulu. Tapi kalau memang itu bertentangan, sebagian masyarakat ada yang melakukan bertentangan dengan agama, sebagian kok enggak, ya baiknya jangan dilakukan, nggak boleh. Itu bisa jatuh kepada keharuman. Karena satu dariah itu bisa mengantisipasi terjadinya kerusakan itu bisa masuk kepada sesuatu yang haram. Tapi haramnya karena satu dariah, sadan di dariah. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Ustaz. Kalau Baik, untuk Ustaz kasus Nurholis. detailnya ya harus ada penelitian dulu, saya nggak tahu. Baik, Ustaz Nurholis, bagaimana Ustaz Nurholis? Ada tambahan? Iya, alhamdulillah, jazakumullah. Intinya memang kita juga mau bilang puas kan nggak mungkin lah, tapi kita memang perlu banyak. Kenapa? Kalau kita mau bahas Kalau itu, puas ke sini, Pak. nah, Apa, Pak? itu ya telur, ada tusuk telurnya itu maknanya apa, kemudian ada telur bebek, malah utama telur bebek di sana diterangkan. Yang kemudian pohon pisang itu maknanya apa, itu ada filosofinya, Ustaz. Kemudian yang ada yang kedua itu, tapi ini insya Allah sudah lah kita menerima aja. Karena ada satu hal, keyakinan di sini, keumuman orang awam di sini, sehingga menjadi tradisi. Itu selawat yang dibacakan ketika maulid, katanya rohnya Rasulullah itu datang. Nah ini keyakinan yang malah lebih parah lagi. Makanya yang insya Allah kalau kita yang sudah memahami bisa memilih atau mentah. Insya Allah Ustaz, jazakallah khair atas penjelasannya. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya ini ada yang raise hand, Hibatullah Lutfi. Lutfi ini. Nah, ini dari SPF juga ini, teman-teman SPF nih. Silakan open mic, open kamera. Ini yang Syukron jazakumullah Ustaz atas waktunya. Syukron jazakumullah atas penyampaian ilmunya tadi yang insya Allah Masya Allah tabarakallah sangat bermanfaat buat kita semua. Nah, yang ingin saya tanyakan Ustaz, sebenarnya hasil ijtihad para ulama itu apakah mempunyai tingkatan Ustaz? Apakah semua itu tingkatannya satu? Sehingga sebagaimana tadi yang antum sampaikan, kalau ijtihad ulama kita tidak boleh memprovokasi dengan mengatakan itu salah. Ditakutkan nanti kalau kita sudah belajar mungkin ya, dan kita mendapati pendapat ini yang paling rojih kemudian kita sampaikan. Kalau kita tahu mungkin yang sebagaimana tadi antum sampaikan adabnya kita nggak boleh membuat kegaduhan. Nah itu kan otomatis membuat kegaduhan. Padahal kita sudah mempelajari barangkali
ada pendapat mana yang rojih, mana yang marjuh. Nah, gitu Ustaz. Jadi pertama itu Ustaz, apakah ulama itu hasil istihadnya mempunyai tingkatan yang sama semua atau mungkin ada yang mungkar, mungkin ada yang sahih dan lain sebagainya. Kemudian jika ada, bagaimana cara kita apa namanya mengklasifikasinya. Terima kasih. Ustaz. Baik, tafadhol Ustaz Fatih. Ya, tentunya ya ada klasifikasinya. Ada pendapat ulama dianggap mungkar ya ada ketika bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah tadi. Ya, seperti contoh yang sering kita dengar itu tentang tidak wajibnya jilbab. Padahal itu sudah menjadi ijma para ulama. Ya, menjadi ijma para ulama. Itu ya kita anggap sebagai sesuatu yang ya ya mungkar harus harus apa namanya tegas ketika itu sudah menjadi eh, ijma di kalangan para ulama. Ada yang memang eh ya istihad yang memang tidak punya kapabilitas yang keluar dari seorang yang tidak punya kapabilitas. Tentunya dia istihad yang berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan apa namanya argumentasi. Ini istihad yang tentunya ya ditolak. Kalau ada klasifikasinya ya ada tentunya ada klasifikasinya. Tapi ya tadi untuk menentukan itu sebagai istihad yang muktabar atau tidak ya tadi melihat dari empat unsur dua lah setidaknya. Dia punya kapabilitas dalam menyimpulkan hukum atau tidak. Sekarang kan kita sudah ada di dalam setiap negara sudah ada apa namanya hay'ah kumpulan eh, ulama di negara tertentu untuk mengeluarkan fatwa dan itu muktabar diakui oleh semua ulama ya itu muktabar begitu Ustaz. Terus gimana kalau seandainya kita sudah menerapkan adab-adabnya nggak menyalahkan tapi mereka masih terprovokasi ya salahnya awam berarti tingkat intelektual masyarakat kita belum apa namanya belum belum bisa di apa namanya diajak gampang tersulut emosi gitu. Ya, memang seperti itu ya. Kadang-kadang saya juga merasakan ya. Sudah itu berupaya untuk tidak melakukan apa namanya kegaduhan, tapi tetap terjadi kegaduhan ya. Ya, memang seperti itu. Memang masih kualitasnya masih gampang tersulut emosi. Baik, gimana Ustaz Lutfi? Ada tambahan? Syukran Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Insya Allah Ya, cukup Ustaz. Ya. saya ada pertanyaan satu lagi katanya, kayaknya Ustaz. Ustaz Fajar. Halo? Saya ada pertanyaan satu lagi dari Imas Mas Sariah ya. Oh iya, iya, Tat. Saya bacakan dulu nih, Tat. Saya bacakan dari Imas. Oh, ini ada dua, Tat. Dari Satrio Kusumo sama Bu Imas Masriah nih. Saya bacakan langsung dua-duanya ya, Tat. Yang pertama tadi terkait Ustaz Satrio Kusumo bertanya tentang bagaimana ini dengan isu Palestina ya. Tadi ketika bersatu, apakah kita harus bersatu dengan Syiah, terutama Syiah Rafidhah sekalipun ya. Apakah kita itu harus bersatu atau kita harus mencela mereka ya. Kalau kita mencela ya, ternyata Iran pun juga istilahnya dalam hari ini kalau negara ya beradu istilahnya adu otot dengan Israel ya walaupun kita nggak tahu apakah ada drama di balik itu juga atau bagaimana. Kemudian yang kedua dari Bu Imas Masriah bertanya lagi, boleh nggak Ustadz kita itu masuk ke keanggotaan organisasi Islam seperti Persis misalkan ya, ada Persistri, Persatuan Istri-Istri gitu ya.
karena di sana ada pengajian ibu-ibu dan kegiatan-kegiatan lain yang bersifat keagamaan. Apakah dengan bergabung ini termasuk asobiah atau tidak? Monggo Ustaz bisa dijawab Oke. dua pertanyaan. Oke, yang pertama tentang Syiah Rafidhah. Mungkinkah kita bersatu dengan Syiah Rafidhah? Ya. Syiah Rafidhah itu salah satu kelompok yang gulat atau berlebih-lebihan yang sampai mengkafirkan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Artinya keyakinan mereka sudah jauh dari Islam, bahkan ada yang mengeluarkan kelompok ini dari kelompok kelompok Islam. Ya. Artinya kemudian gimana? Sekarang kan realitanya mereka Iran ya dalam hal ini eh, seakan-akan di media memiliki berada di garda terdepan membela Palestina karena mereka memiliki senjata bahkan sekarang menampakkan perang dengan Israel. Mungkinkah kita bersatu dengan Syiah Rafidhah? Saya katakan nggak bisa. Ya, kalau bersatu dengan Syiah Rafidhah itu tidak bisa. Kenapa? Karena dampaknya sangat bahaya sekali. Nanti yang Ahlus Sunnah wal Jamaah nanti akan terkena imbasnya, kena pemikiran Syiah Rafidhah yang ujung-ujungnya nanti ajaran mereka mengkafirkan para para sahabat Nabi, bahkan istri-istri Nabi Muhammad SAW itu dikafirkan. Ujung-ujungnya nanti kalau para sahabat dikafirkan, hadis dan Al-Quran itu nanti dihilangkan karena proses periwayatan Al-Quran dan hadis itu melalui jalur sahabat. Ketika sahabat itu dikafirkan, otomatis nanti Al-Quran dan hadis itu akan diingkari. Sehingga dampaknya itu sangat mengerikan sekali terhadap masa depan Islam jangka panjangnya. Kalau seandainya kita misalkan ada rasa bahagia, misalkan kita nggak bisa membalas, kemudian Iran bisa membalas Israel, ya ya kalau unsur ekspresi kebahagiaan sebagaimana Rasulullah bahagia ketika Romawi menang melawan Persia, ya sah-sah saja, ya sah-sah saja kalau ekspresi kebahagiaan seperti itu ketika ada kemaslahatan yang kita tuju tapi sudah dilakukan oleh orang lain gitu. Dilakukan oleh orang lain walaupun bukan kita, ya kita merasa bahagia. Tapi kalau untuk bersatu akan sulit untuk diwujudkan karena dampaknya sangat sangat luar biasa. Kita menggunakan apa namanya istilah sadud dara'i. Memang antisipasi terjadinya kerusakan yang lebih besar lagi. Oke, selanjutnya ada pertanyaan tadi, apakah berkelompok berorganisasi itu jatuh kepada termasuk asobiyah? Asobiyah itu ada yang negatif, ada yang positif. Ya, asobiyah itu ada yang dilegalkan di dalam agama kita, ada yang tidak dilegalkan. Karena asobiyah itu fitrah manusia. Ya, asobiyah itu fitrah manusia. Itu dan itu dibolehkan, legal-legal saja, diperbolehkan. Manusia itu ketika kita berorganisasi, kita akan mengedepankan anggota kita. Misalkan kita dalam satu kelompok, dalam satu jamaah masjid saja sudah, takmir masjid, mesti akan mengedepankan jamaah masjidnya daripada jamaah masjid yang lain. Nah, apakah itu asobiyah? Ya, itu asobiyah memang. Tapi asobiyah yang dibolehkan, dibenarkan. Ya, ada hadis yang saya lupa hafal ya tentang apa nih hadis tentang asobiyah yang legal. Ada asobiyah yang tidak legal. Asobiyah yang tidak legal itu yang haram atau yang dilarang itu asobiyah yang membenarkan apapun perbuatan anggota kita, kelompok kita. Salah atau benar dibela mati-matian. Itu asobiyah yang nggak benar gitu. Tapi kalau asobiyah dalam arti kelompok membela kelompok yang kelompok kita didolimi, kita membela mati-matian, ya sah-sah saja. Selama yang dibela itu adalah kebenaran. Selama yang dibela itu adalah hak-haknya dalam menjalani kehidupan, nggak jadi masalah. Jadi ada dua. Boleh nggak bergabung dengan organisasi tertentu? Ya boleh-boleh saja, sah-sah saja. Selama itu organisasi yang masuk kepada kategori Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, saat ini ada pertanyaan masuk lagi nih. Terakhir ya ini ya. Baik, Bismillah izin bertanya Ustadz dari Azkia Fitya. Berbicara mengenai ikhtilaf dan perintah untuk mengikuti salah satu pendapat ulama terhadap sebuah persoalan, mungkin jika posisinya sebagai alumni pondok, kita masih bisa milah-milih atau bahkan mencari aman dengan bertakwa
kepada gurunya mengenai sebuah permasalahan. Lantas bagaimana dengan kami yang awam? Karena realitanya saat ini ulama su secara terang-terangan bisa mengeluarkan fatwa berdasarkan pesanan politik. Contohnya mengenai fatwa Nabi, ya sempat rame ya dia fatwa terkait dengan Nabi beberapa waktu lalu. Mohon saran bagaimana seharusnya sikap kita sebagai awam untuk menyaring kebenaran dengan minimnya pemahaman mengenai permasalahan sawabit wal mutaghayyirat. Terus ini ada satu lagi dari Anissa. Beliau bertanya, pemimpin Palestina Asyahid Ismail Haniyeh duduk bersama para pemimpin Iran. Bagaimana menurut pandangan Ustadz Khotib? Tafadhol Ustadz, dua pertanyaan ini. Baik, yang terakhir dulu ya, yang masih agak hangat dengan yang tadi saya jawab. Untuk Ismail Haniyah itu memang siasa syariah politik ya, bekerja sama dalam satu kepentingan. Mereka punya kepentingan yang sama. Kemudian faktanya juga bangsa Arab, negara Arab sekitar itu tidak ada yang mau pro dengan Palestina. Bahkan Mesir sendiri, Yordania sendiri. Saya bertemu dengan beberapa teman-teman yang ada di Palestina, ya, berdialog dengan mereka. Kondisi saudara-saudara kita di Palestina, sikap pemerintahan Mesir terhadap Palestina seperti apa ya, jahat, ya. Kalau kita katakan jahat-jahat sekali. Jadi donasi yang masuk melalui Mesir itu diatasnamakan Presiden Mesir, ya, untuk apa namanya, ditundungi secara politik juga, dan masuk kepada blokade Israel itu luar biasa, mahalnya luar biasa. Bahkan di tahun kemarin ya pas Ramadan itu beras yang satu apa namanya 5 kilo itu harganya sampai 1.500.000-an. Ya, itu dikomersilkan, memang diperjualbelikan sengaja. Mereka mengambil keuntungan di situ besar-besaran. Nah, artinya Ismail Haniyah ini berharap kepada negara-negara tetangga yang notabene-nya Muslim. Ismail Haniyah atau pemimpin Hamas tidak memiliki tidak disambut dengan baik. Yang menyambut dengan baik adalah Iran ketika itu. Ya mau tidak mau untuk mendapatkan kemaslahatan, untuk mewujudkan kemerdekaan rakyat Palestina, untuk melanggengkan eksistensi perjuangan perlawanan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, ya beliau mengambil apa namanya tawaran dari Iran. Legal nggak? Ya sah-sah saja secara siasa syariah, ya, secara siasa syariah, kerjasama ini sifatnya, bukan saling apa namanya meyakini. Saya bertanya kepada beberapa teman-temannya di Palestina. Di Palestina itu ada orang Syiah nggak sih? Kata mereka nggak ada. Nggak ada orang Syiah. Nggak ada orang Syiah. Nggak ada Palestina istilah Syiah, nggak ada. Ya, mereka fokusnya, konsentrasinya sekarang adalah bagaimana caranya menumbangkan Israel gitu aja. Bagaimana caranya membebaskan Masjidil Aqsa dengan secepat mungkin. Ya, kebetulan Ismail Haniyah mendapatkan respon dari Iran, ya beliau ambil dengan pertimbangan yang matang, tentunya tidak sembarangan. Ya. Setuju nggak ya? Saya nggak mencela beliau. Beliau orang yang baik, syahid insya Allah, hafal Al-Quran. Ya, oke saja. Oke, tadi pertanyaan selanjutnya Baik, apa ya? lanjut tadi Malah lupa malah. yang terkait Sebentar. dengan pemilihan istihad bagi kami yang awam ini gimana nih Tat? Kalau yang alumni pondok mah bisa milah-milih, bisa taklid ke gurunya, tapi bagaimana dengan yang awam? Bagaimana bersikap untuk menyaring kebenaran terkait dengan minimnya? Ya, ada sebenarnya di pembahasan usul fikih itu ada tentang bagaimana sikap awam untuk apa namanya mengambil sebuah pendapat. Kalau di dalam apa namanya kajian di usul fikih itu, bahwa orang yang awam itu melihat gurunya, memang ustadznya itu siapa. Jadi yang ditaklidi adalah ustadznya. Ditaklidi dalam arti yang diikuti. Karena awam itu suruh mengkaji dalil juga yang nggak ngerti juga, ya. Sehingga yang dijadikan patokan adalah
adalah ustadznya, ya. Untuk simpelnya seperti itu. Ustadznya kemana ya ikut kemana gitu aja, ya. Itu untuk awam. Tapi ustadz dalam konteks di sini ustadz yang secara apa namanya punya kredibilitas untuk memahami sebuah dalil ya. Walaupun dia tidak bisa menyimpulkan hukum, tapi dia bisa memahami sebuah dalil. Indikasinya apa? Indikasinya bisa dilihat dari latar belakang pendidikan. Yang kedua, dia mendapatkan tazkiyah atau rekomendasi atau pujian atau apa ya, orang-orang akademisi itu juga belajar kepada dia. Itu yang disarankan di dalam kajian usul fikih seperti itu. Jadi orang awam itu melihat memilih guru ya untuk ya, mendapatkan legitimasi dari orang alim yang lainnya, guru itu. Ya, bukan sembarang ustadz gitu maksudnya. Jadi secara keilmuan dia sudah diakui, ya, sudah diterima, diakui oleh alim yang lainnya. Itu ciri-cirinya. Seperti itu. Kayaknya ada pohon ini, mohon saran. Sudah, Tat. Insya Allah sudah habis ini. Oke, Jadi 2 pertanyaan terakhir. sudah cukup ya. Baik, teman-teman sekalian, alhamdulillah kita sudah ada di penghujung acara. Ya, 1,5 jam, hampir 2 jam ini ya, hampir 2 jam kita berdiskusi dan juga menyimak pemaparan dari Ustadzuna ya, Ustadz Fatim Muchtar. Jazakumullah khair, Ustadz berkenan hadir pada forum diskusi akhir bulan edisi kali ini di Serambi Peradaban Forum. Dan juga teman-teman sekalian, eh, forum kita malam hari ini adalah kerjasama antara Serambi Peradaban Forum dengan Mahat Alianur. Serambi Peradaban Forum ini adalah kami, anak muda di Jogja yang istilahnya mengadakan satu klub belajar bersama ya. Pada malam hari ini kita belajar tentang fikih ikhtilaf. Baik, Ustaz Khotib, mungkin closing statement Ustaz, terakhir sebelum nanti kita akhiri. Ada satu closing statement dari Ustaz Khotib bisa disiapkan mungkin. Ya, Tafadhol, Ustaz. pesan dari saya belajar terus. Karena ilmu itu tidak akan cukup kita gapai ya, walaupun kita menghabiskan umur kita. Tinggikan terus ilmu kita supaya kita lebih bijak dalam mensikapi perbedaan atau mensikapi sikap orang lain ya. Sebenarnya sekali lagi ya terus tinggikan ilmu kita, jangan berhenti belajar supaya kita bijak dalam bersikap. Itu saja. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan, Ustaz. Baik, teman-teman, sebelum kita tutup, mungkin bisa on cam terlebih dahulu, terutama yang nonton bareng ini biar kelihatan banyaknya. Kita screenshot dulu ya, kita ambil gambar dulu. Nah, ini biar kelihatan semua nih, Ustaz. Wah, ini Masya Allah, ini ada yang nonton bareng dari Poso, ada lagi nih yang di masjid. Ini dari mana, Ustaz? Satruri Widya. Nah, ini banyak. Bisa on cam terlebih dahulu. Ustaz Satrio, siap ya Ustaz Satrio? Kita ambil gambar. Ayo Pak, rapat Pak. Ya, merapat Ustaz. Yang di masjid merapat. Biar kelihatan banyak. Izin Tat dari Y kanan Tat. Masya Allah, dari Wai kanan. Baik, Ustaz. Sebentar ya, tunggu ya, tahan dulu ya. On cam. Huma Ya, mutakin. sekali lagi. Sekali Huma lagi, mutakin. sekali lagi ya. Bentar ya, sekali lagi ya. Yuk, 3, 2, 1. Ya, baik, cukup. Ya, terima kasih Ustadz dan Ustadzah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang hadir di diskusi buku kali ini. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada Ustadz kita, Ustadz Fatim Muchtar yang berkenan hadir dan menemani kita berdiskusi hampir 2 jam gitu ya.
Baik, kita akhiri forum kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Astaghfiru minkum katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta live ya.